tangannya. Ibu-ibu dari Majalengka berdiri semua Coba. dong. Ibu-ibu Majalengka berdiri dulu semuanya. Ya, Kita termasuk yang di, semangat termasuk hari yang di ini. rumah yang di berdiri. rumah juga biar nggak ngantuk. Yuk Berdiri, sama-sama yuk. kita senam dulu sebentar. Senam dulu. Ayo semuanya. Bareng-bareng tangan di depan. Tangan di Ayo. depan. Tapi ingat ya dibuka ya. Oke. 1, 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Saya lagi Ruth Ajur berdiri. Ya. 1, 2, mulai. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Senang Bu? Senang kan segar Bu? Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Mana tepuk tangannya buat semuanya yo. Yang di rumah juga semangat. Ustadz Maulana kita lanjut. Iya. Jamaah. Yeah. Masih di tema kita pagi hari ini apa Iya, temanya Ustadz? buat yang baru bergabung, Iya. kita lagi membahas tema tentang apakah benar teguran Allah bisa datang cepat. Ah, ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang di rumah, yang di studio juga. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan nih tentang musibah gempa yang terjadi di NTT. Ini dia tayangannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya lagi bingung Ustadz. Saya lagi merhatiin beberapa tempat yang boleh dibilang tempat itu juga baik. Itu tapi kok kena juga ya namanya kena bencana ya Ustadz ya? Pernah kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalimat itu diungkapkan oleh Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, kenapa kalau ada musibah yang jahat, ya, maaf yang berdosa, kenapa termasuk yang baik-baik kena juga? Tiba-tiba Nabi Musa tertidur. Ketika tertidur ada semut yang gigit. Bangun-bangun Nabi Musa, dibunuh semut-semut. Kata Allah, Nabi Musa, berapa semut yang gigit? 1, kenapa kau bunuh semua? Oh, iya juga Tegurnya langsung. ya. Ini Masya Allah. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan kita nih Ustadz Ya. nih. Ini katanya kan kayak musibah gitu kan, bencana itu. Katanya bentuk teguran ditujukan pada orang-orang zolim. Tapi orang-orang yang baik, yang soleh, ada juga kena teguran tadi. Yang kebakaran lah rumahnya, yang apalah macam-macam lah Ustadz. Nah, ini kenapa Ustadz? Apakah mungkin orang baik juga kena efek teguran dari Allah karena mungkin mendiamkan orang-orang yang jahat? Atau bagaimana? Mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Baik, kita lanjut aja izin Habib dan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau nanya dulu, yang ikut ujian yang masuk sekolah atau yang tidak sekolah? Yang di sekolah itu ikut ujian atau yang tidak sekolah ikut ujian? Yang mau naik kelas ikut ulangan atau yang tidak naik kelas? Yang mau naik kelas, yang kelas apa ya, kelas 9 ya? Kelas SMP. Kelas 6 SD yang ikut ujian akhir nasional atau yang kelas 5 SD? Kelas 6. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya? Ribet sendiri saya. Karena sekarang ada kelas 9, kelas 12. Dulu kita 1 SMP, 2 SMP. SMA nggak ribet. Iya, Iya. dulu lebih ribet lagi kita. Apa itu? Cau 1, cau 2, cau 3. Buat kita semuanya, mohon maaf tanpa menggurui. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Kenapa orang beriman kena? Karena dia beriman. Untuk apa? Diuji keimanannya. Kenapa aku diuji ya Allah? Karena kamu dicintai Allah. Ingat, Allah cinta hambanya dengan apa? Mengirimkan ujian. Ujian yang terbesar siapa? Para nabi. Para nabi. Ada nabi yang maaf digergaji, yang dipenggal, yang sakit semua, macam-macam. Jadi jangan pernah merasa kita aduh gimana ya, kenapa ya? Jangan pernah berkata limaza. Kenapa? Nggak boleh. Bu, yang disuruh tenang, dengar ceramah siapa? Yang lagi syuting. Yang di rumah mungkin lagi baring-baring sambil nonton. Sambil nyapu nonton. Ibu. Karena ibu lagi masuk TV. Betul tidak? Coba yang tidak masuk TV itu berkeliaran ke toilet lagi, jalan lagi. Yang ini dia. Ada yang masak tuh, ada yang nyuapin anaknya tuh. Ini ngapain? Karena mana ibu dada-dada lagi. Nggak boleh main HP karena lagi syuting. Yang
kan di rumah, lah main HP dia. Sambil baring-baring, ibu di sini. Baik, maaf, ada 4. Kenapa orang-orang yang baik kena juga? 1, karena ujian keimanan. 2, karena cintanya Allah. 3, untuk menggugurkan dosanya. 4, untuk menaikkan derajatnya. Ini semua 4-empatnya baik tidak? Baik. Saya itu selalu tegur anakku. Naura, Aira, Anwar, Masita. Saya tegur. Saya perhatiin. Sudah sholat? Udah sholat? Tadi tidur jam berapa? Jangan-jangan kau belum sholat. Saya tegur. Tapi anak tetangga saya tidak bertanya. Kau sudah sholat? Enggak. Kebetulan juga non muslim lagi. Oh, iya. Tetangga Ustadz kan? Iya, tetangga saya depan kan non muslim. Gak mungkin saya tanya cucunya. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jangan pernah merasa kita terzolimi. Enggak, itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Ibu senang gak disayang? Bu, yang paling berat itu kalau kita sudah tidak ditegur sama Allah. Didiemin. Bu, ibu kalau ibu marah-marah sama anak itu tanda cinta. Tanda cinta. Tapi kalau ibu sudah gini, itu enggak lagi tuh. Terserah. Makasih banyak ya Bu, udah jauh-jauh datang dari Majalengka ke sini. Kenapa? Bahkan ibu beli kudung baru. Tahu, masih ada bau pabriknya. Ini baru semua loh ini. Belum sempat disetrika kan? Tadi belinya di mana Bu? Ada yang beli di Eropa katanya tadi. Di Eropa, jangan bohong Bu. Nggak boleh berbohong. Memang ibu beli di Eropa? Di rumah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Jadi kenapa Allah menguji hambanya? Karena 4 tadi. Apa Bu? Iman, cinta, angkat derajatnya, diampuni dosanya. 1, 2, 3. Kenapa? Karena iman, derajat, hapus dosa, cinta. Oh, Coba Masya Allah. mau pakai gerakan? Mau boleh? 1, 2, 3. Diangkat derajat, keimanan, Cinta. bukan cinta terakhir. Oh, cinta terakhir. Bu, keimanan, Keimanan. diangkat derajat, penghapus dosa, cinta. Oh, Allah, sarang heo dong gitu terakhirnya. Kita lanjut dulu nih. Waktu saya ke Korea, saya kan tanya, kenapa orang Korea begini? Kenapa itu? Karena dia katanya nggak mau begini. Oh, sebentar. Ini kita mau lanjut. Tadi kan Bapak ngomongin masalah teguran dari Allah. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, pernah nggak dapat teguran dari Allah? Ada ciri-cirinya nggak sih, Bu? Coba, ibu pernah ditegur sama orang? Tahu nggak ciri-cirinya apa? Bener. Ciri-cirinya ditegur sama Ibu Allah. ditegur Allah. Sakit. Sebelahnya? Pasti kalau udah sakit satu semuanya sakit semuanya. Semua sakit pasti. Ditegur Allah lewat apa Bu? Cobaan. Coba, tepuk tangan. Pinter. Coba, tapi kita cari tahu dulu dari guru kita. Lebih bagus saya tanya Habib Nabil aja. Iya. Bib, izin Bib. Tapi boleh tahu Bib. Kira-kira Habib Nabil pernah ditegur Allah nggak? Iya, jangan ditanya sekarang nggak enak. Bib, izin. Kalau misalnya ciri-ciri kita itu dapat teguran dari Allah, apa sih Bib? Izin Bib penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Tadi kita menyaksikan saat Maulana asik ya Bu ya. Yang di rumah juga asik ya, semangat jadinya. Nggak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi tadi pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri kalau kita sedang ditegur sama Allah Subhanahu wa taala? Tadi dibilang sakit, dapat cobaan dan sebagainya. Apakah itu ciri-ciri teguran Allah? Kita nggak bisa membedakan antara teguran atau persekot dari Allah. Ya. Ada orang sakit itu ditegur sama Allah, tapi ada orang sakit itu persekot dari Allah karena dosanya sudah keterlaluan, kasih sakit nanti akhirnya di akhirat. Lalu bagaimana para ulama membedakan tentang ciri-ciri orang yang diberikan teguran sama Allah?
Ada 4 tingkat teguran di antara para ulama menyampaikan seperti itu. Yang pertama apa? Kata para ulama, yang pertama adalah ketika hati itu dikasih gelisah, dikasih resah. Itu teguran paling ringan dari Allah. Misalnya apa? Ketika kita nunda sholat. Ketika kita nunda baca Al-Quran. Ketika nunda berzikir, nunda sedekah. Itu berasa hati kita tuh gelisah. Kok kayaknya nggak tenang gitu. Ada yang belum dikerjakan. Itu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Gitu ya. Di dalam Quran dikatakan, alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang tenang tentramnya itu kalau dia mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Mafhum mukhalafahnya secara fikih, orang yang jauh dari zikir kepada Allah hatinya tidak akan tenang, tidak akan tentram. Ya. Derajat kedua, kalau ini orang terus menerus dan sebagainya, maka Allah kasih teguran yang lebih keras. Yaitu apa? Diberikan kehidupan yang berat, yang sempit, stres, masalah terus menerus. Itu teguran tingkat berikutnya, kata para ulama. Di dalam Quran dikatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ya. Dan orang-orang yang أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, dia berpaling dari berzikir, mengingat aku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku berikan kepada dia atau khusus untuk dia kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit, gitu ya. Nah, kita sekalian seringkali merasakan, oh ini Bib saya ini kenapa kehidupan bisa jadi itu karena dosa kita bertumpuk dan Allah sayang sama kita, mau dibersihin. Caranya bagaimana? Caranya dikasih cobaan, dikasih ujian yang berat. Supaya apa? Supaya bersih kembali. Supaya kita kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah nerima kita. Ya. Yang ketiga kata para ulama adalah kalau sudah dosa itu sudah berlebihan, tingkat yang berlebih, itu dia mulai kemudian akhirnya na'udzubillah, dia mulai tidak nyaman dengan ibadah, mulai nikmat dengan maksiat. Ya. Di dalam hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ya Imam Ibnu Majah, idza arnabal 'abd nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau seorang hamba itu berbuat dosa, sama Allah cuma dikasih satu titik hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara saqul alaihi. Kalau dia segera taubat, dia istighfar kepada Allah, maka langsung dihapus titik hitam itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in zada fazadat. Kalau dia bertambah lagi dosa, tambah lagi titiknya terus begitu sampai akhirnya ada yang hatinya itu sudah hitam legam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak, tapi aran, dosa mereka itu sudah nutup hatinya sehingga akhirnya nikmat maksiat, tidak suka dengan taat. Nah, tingkat terakhir kata para ulama, na'udzubillah itu na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita terjadi seperti itu, yaitu kalau sudah Allah nggak peduli sama kita, gitu ya. Itu kalau sudah seperti itu na'udzubillah, ya kita berlindung kepada Allah, dicuekin sama Allah. Kamu mau kayak apa? Silakan, terserah. Ya di dalam hadis dikatakan asy'atha akhbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang-orang yang berdoa sama Allah, asy'atha akhbara, dia sudah penuh dengan keringat, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya Allah saya minta ya Allah, tapi makanannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Nah, jadi kaum muslimat dan juga anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, yuk kita kenali ciri-ciri itu. Dari sejak resah, gelisah, itu teguran yang paling ringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Lalu kemudian diberikan kehidupan yang berat, yang sempit, banyak masalah, stres. Itu sudah tingkat kedua. Lalu yang ketiga, mulai na'udzubillah, kita mulai meninggalkan ibadah, meninggalkan taat sama Allah. Bahkan nikmat dengan maksiat, itu berarti sudah semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah dilupakan sama Allah, gitu ya. Allah sudah nggak peduli lagi, kamu mau seperti apa, minta pun tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mengenali ciri-ciri itu, kita semua menjadi tahu dan menjadi waspada. Kita berada, Mas Fadli, berada pada tingkat apa? Betul, jadi Ustaz Maulana kita harus mengenali, oh ini kita baru tingkat 1, alhamdulillah. Segera kembali. Ya, makanya saya pernah
nangis. Iya, kenapa itu? Saya lihat kakinya Abi waktu itu ya. Iya. Sampai sakit, tapi beliau tetap ceramah. Masya Saya Allah. bilang, Tapi "Ya kan nggak Allah." ada di dalam teguran. Tadi ibu itu bilang sakit, tadi abad 4 nggak ada. Ada dong. Ada ya? Menunda, kesempitan, Ah. kemudian jauh, kemudian tidak ditegur. Ini Masya Allah. Empat tadi dia- Iya. Betul, betul. Makasih banyak Abi. Sama-sama, Dan buat Mas jamaah Abi. Islam itu yang ada di rumah nih. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Mengenai tema kita pagi hari ini apa Ustaz? Apa benar teguran Allah bisa datang cepat? Masya Allah. Satu, Buat dua, tiga. Apakah benar teguran Allah bisa datang cepat? Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.